Pernah kepikiran nggak, di balik setiap pesawat yang terbang mulus atau kapal yang membelah lautan, ada satu set persamaan fisika yang ampun, rumitnya minta ampun. Nah, ini adalah cerita tentang gimana para insinyur bukannya nyerah sama kerumitan itu, malah belajar buat ngakalin fisika dengan cara yang super cerdas. Ini adalah perjalanan kita buat menaklukkan persamaan Navier-Stokes. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari paradoks inti yang bikin pusing dari persamaan ini, terus kita akan rakit toolkit atau perangkat buat menyederhanakannya. Setelah itu, kita akan jalan-jalan menjelajahi berbagai dunia aliran fluida yang aneh, menyaksikan satu terobosan jenius yang menyatukan semuanya, dan diakhiri dengan perangkat lengkap yang dipakai seorang insinyur. Siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa sih akar masalahnya? Ada sebuah teka-teki fundamental yang udah menghantui para insinyur selama lebih dari 100 tahun. Coba deh lihat ini. Di satu sisi, kita punya lava, kental, geraknya lambat banget dan benar-benar dikuasai sama viskositas atau kekentalan. Di sisi lain, kita punya udara yang melesat di atas sayap pesawat, ringan, super cepat dan didominasi sama inersia. Nah, yang gilanya adalah, kedua fenomena yang beda banget ini diatur oleh satu set hukum fisika yang persis sama. Inilah paradoksnya. Gimana ceritanya satu set aturan bisa berlaku buat dua dunia yang seolah-olah bertolak belakang? Dan inilah biang keroknya. Persamaan Navier-Stokes dalam bentuk aslinya yang paling murni. Persamaan ini tuh cantik, lengkap, tapi ya ampun kompleksnya luar biasa. Para akademisi bisa aja menghabiskan seumur hidup mereka buat nyari solusi analitis yang sempurna, tapi solusi itu seringnya cuma berlaku buat kasus-kasus yang super sederhana. Sementara itu, para insinyur di dunia nyata, mereka butuh jawaban sekarang juga buat desain yang rumit. Nah, disinilah tercipta jurang yang dalam antara keindahan matematik dan kebutuhan praktis di lapangan. Nah, disinilah kejeniusan para insinyur mulai kelihatan. Solusinya ternyata bukan dengan menyelesaikan persamaan rumit itu secara langsung, tapi dengan cara membaginya secara cerdik. Idenya simpel tapi brilian. Jangan pakai senjata paling kuat buat semua masalah. Kita pecah aja sistem fluida jadi beberapa zona. Ada area di mana fluidanya hampir diam, ada area inti di mana viskositasnya bisa kita cuekin, terus ada lapisan super tipis dekat permukaan di mana gesekan jadi raja, dan mungkin ada area bergejolak di mana kita butuh persamaan lengkapnya. Strategi pecah belah dan taklukan inilah yang jadi kunci utamanya. Oke, buat bisa memetakan dan menavigasi zona-zona tadi, kita butuh alat kan? Semacam toolkit yang bisa ngasih tahu kita, hey, gaya yang ini penting, atau nah, yang ini bisa kita abaikan aja. Alat pertama kita namanya non-dimensionalisasi. Kedengarannya emang agak ribet ya, tapi bayangin aja ini kayak kita lagi nemuin bahasa rahasia dari sebuah persamaan. Lewat proses ini, kita buang semua unit kayak meter, detik, atau kilogram. Hasilnya, setiap bagian dari persamaan itu sekarang jadi angka murni. Ini bikin kita bisa ngebandingin kekuatan relatif dari tiap gaya, inersia, viskositas, tekanan secara adil. Jadi kita bisa lihat dengan jelas mana nih pemain utama dan mana yang cuma jadi figuran dalam drama aliran fluida ini. Hasil dari proses tadi itu luar biasa. Persamaan Navier-Stokes yang tadinya kelihatan serem, sekarang jadi mirip panel kontrol mixer audio. Setiap angka tak berdimensi ini, Strouhal, Euler, Fraude, itu kayak knob volume buat gaya yang beda-beda. Tapi, ada satu knob yang paling penting, si master volumenya, yaitu bilangan Reynolds. Angka inilah yang ngatur pertarungan epik antara inersia, kecenderungan fluida buat terus gerak, melawan viskositas, kecenderungan fluida buat nahan gerakan. Dengan toolkit baru ini, kita bisa bikin semacam buku panduan lapangan atau cheat sheet kayak gini. Tabel ini adalah rangkuman jenius yang ngehubungin nilai bilangan Reynolds dengan jenis aliran yang bakal terjadi. Cuma dengan melihat angkanya, kita bisa tahu kita lagi ada di dunia mana, bagian mana dari persamaan yang bisa kita coret, dan apa aja aturan main di dunia itu. Ini adalah peta kita buat menjelajahi spektrum aliran. Oke, peta udah di tangan, sekarang saatnya kita mulai petualangan. Kita akan mengunjungi beberapa dunia fisika yang benar-benar aneh, dan seringkali bertentangan banget sama intuisi kita. Perhentian pertama, dunia aliran merayap, di mana bilangan Reynolds-nya kecil banget. Di dunia ini, viskositas menang telak. Inersia atau seluruh sisi kiri dari persamaan kita itu lenyap begitu aja. Artinya apa? Nggak ada momentum, nggak ada yang namanya meluncur. Kalau seekor bakteri berhenti menggerakkan ekornya, ya dia berhenti seketika itu juga. Coba bayangin deh, kamu berenang di kolam yang isinya madu. Nah, kira-kira begitulah rasanya hidup di dunia tanpa inersia. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih aneh lagi di dunia ini. Coba perhatiin baik-baik deh persamaan yang tersisa itu. Ada satu variabel yang hilang, massa jenis atau rho P, lenyap sepenuhnya. Ini pencerahan yang gila banget, artinya di dunia aliran merayap, seberapa berat fluidanya itu sama sekali nggak penting.
Yang penting cuma seberapa kental dia. Nah, inilah alasan kenapa hukum Stokes bisa memprediksi waktu jatuhnya abu vulkanik di atmosfer hanya dengan tahu viskositas udara. Keren kan? Sekarang kita lompat ke ujung spektrum yang lain, aliran inviskos, di mana bilangan Reynolds-nya tinggi banget dan inersia jadi raja. Di sini, kita abaikan bagian viskositas. Tapi hati-hati ya, ini adalah salah satu salah kaprah paling umum di mekanika fluida. Ini bukan berarti fluidanya nggak punya viskositas. Air dan udara itu tetap kental kok. Cuma, efek bersih dari gaya viskos jadi kecil banget kalau dibandingin sama inersia. Tapi penyederhanaan ini punya konsekuensi besar. Kita jadi kehilangan kemampuan buat memenuhi kondisi no slip di permukaan. Walaupun gitu, asumsi ini berguna banget. Dari persamaan Euler yang lebih sederhana, kita bisa nurunin persamaan Bernoulli yang elegan yang jadi dasar dari banyak perhitungan aerodinamika. Tapi, alam semesta lagi-lagi ngasih kita teka-teki. Tornado, yang sebagian besar alirannya itu inviskus, jelas-jelas berputar. Ini pelajaran penting. Aliran inviskus itu nggak selalu berarti aliran tanpa putaran atau irotasional. Nah, ini membawa kita ke puncak penyederhanaan, aliran irotasional atau aliran potensial. Ini adalah dunia impiannya para ahli matematika. Dengan asumsi nggak ada putaran lokal sama sekali, kita bisa mengubah 3 persamaan kecepatan yang rumit jadi satu fungsi skalar aja. Persamaan Navier-Stokes yang mengerikan tadi berubah jadi persamaan Laplace yang linier dan cantik. Artinya, kita bisa jumlahin solusi-solusi sederhana buat ngebangun aliran yang kompleks, bener-bener kayak main Lego. Dan tepat di puncak kejayaan matematik ini, kita nabrak tembok. Sebuah kegagalan total. Teori kita yang super elegan ini memprediksi kalau gaya hambat atau drag pada benda yang bergerak di dalam fluida itu 0. Betul, 0. Sebuah prediksi yang jelas-jelas absurd dan bertentangan sama semua pengalaman kita sehari-hari. Inilah krisis yang dikenal sebagai paradoks D'Alembert. Matematika kita sempurna, tapi entah gimana, kok jadi kehilangan kontak sama dunia nyata. Gimana ini bisa terjadi? Di tengah krisis inilah, seorang pahlawan muncul dengan sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya revolusioner yang pada akhirnya berhasil menjembatani jurang antara teori dan realitas. Inilah dia, ide jenius dari Ludwig Prandtl, konsep lapisan batas. Prandtl sadar kalau teori aliran inviskos itu sebenarnya bekerja dengan baik di mana-mana, kecuali di lapisan yang sangat tipis di dekat permukaan benda. Di dalam lapisan tipis inilah, viskositas yang tadinya kita abaikan tiba-tiba jadi penting banget lagi buat memenuhi kondisi no slip. Jadi lapisan batas ini ibarat sebuah jembatan yang secara brilian ngehubungin dunia aliran sempurna di luar sana dengan dunia nyata yang lengket di permukaan. Yuk, kita bedah anatomi dari jembatan ini. Wawasan kunci dari Prandtl itu begini, karena lapisan batas itu tipis banget, tekanan di dalamnya hampir nggak berubah kalau kita lihat secara vertikal. Tekanan di lapisan batas itu seolah diatur sama aliran inviskos yang ada di luarnya. Nah, inilah hack cerdas yang bikin teori ini jadi berhasil. Kita bisa pakai solusi sederhana dari persamaan Euler buat dapetin tekanannya, lalu informasi itu kita pakai buat menyelesaikan persamaan yang lebih rumit di dalam lapisan batas, buat ngitung gaya gesek dan gaya hambat secara akurat. Jenius! Akhirnya, setelah perjalanan panjang ini, kita bisa merakit semua kepingan puzzle tadi menjadi sebuah alur kerja yang utuh. Inilah perangkat final seorang insinyur. Nah, di dunia nyata, beginilah cara kerjanya. Seorang insinyur itu mulai dengan analisis skala pakai bilangan Reynolds. Lalu mereka pakai teori aliran inviskos buat dapat gambaran umum soal medan tekanannya. Setelah itu, baru deh mereka terapkan teori lapisan batas buat ngitung gesekan dan potensi gaya hambat. Dan hanya kalau alirannya jadi terlalu rumit atau terpisah dari permukaan, seperti yang ditunjukin di sini sebagai batasannya, baru deh mereka keluarin senjata paling berat, simulasi komputer atau CFD, yang mencoba menyelesaikan persamaan Navier-Stokes secara penuh. Dan ini membawa kita pada kesimpulan akhir. Perjalanan kita ini menunjukkan bahwa rekayasa itu bukan cuma soal matematika dan hitung-hitungan, itu adalah sainsnya. Tapi, tahu kapan harus pakai aproksimasi yang mana, punya intuisi atau feeling untuk memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Nah, itulah inti dari seni keinsinyuran. Dan begitulah cara manusia menaklukkan salah satu tantangan fisika yang paling kompleks.